Halo, good morning, selamat pagi sahabat Javamas, salam full power. Bersama saya Wahyu, RND Javamas, kembali lagi di konten Tani dan Tanya. Konten kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari sahabat tani yang sedang mengalami masalah kutu-kutuan pada tanamannya. Ada pertanyaan menarik yang ditanyakan oleh sahabat Javamas di grup Facebook sahabat Javamas plus. Pertanyaannya datang dari Bapak Dadan Hamdani. Ini yang ada di Cipatat, Bandung Barat. Bagaimana cara mengatasi hama ini? Di antara hama yang kuhadapi, kutu ini yang bandel. Oke, jawaban untuk pertanyaan Bapak Dadan Hamdani di Cipatat, Bandung Barat. Mohon maaf, ini fotonya kurang jelas, jadi yang terlihat ini cuma warna putih saja di balik daun, jadi kurang jelas. Nah, ini kami tidak yakin apakah ini kutu kebul atau Bemisia tabaci atau kutu dompolan Phenacoccus manihoti. Nanti bisa dicocokkan sendiri. Jika kutu kebul itu maka bentuknya akan seperti ini. Tapi jika itu kutu dompolan atau kutu putih, ini bentuk hamanya akan seperti ini. Atau bisa jadi ini kombinasi dengan kutu-kutu yang lain juga. Jadi perlu diwaspadai kutu yang lain itu seperti kutu daun misalnya, atau apit. Kemudian kutu yang lain ini thrips. Ya, selanjutnya ada juga kutu yang lain, ini namanya mites. Untuk thrips dan mites ini ukurannya sangat kecil, jadi untuk lebih teliti ini bisa pakai mini mikroskop. Jadi untuk gejala serangan dini itu biasanya jumlah hamanya itu sedikit, jadi tidak langsung bisa terlihat oleh mata, jadi membutuhkan alat tadi, mikroskop mini. Tapi jika gejala serangannya itu sudah besar, maksudnya populasinya sudah banyak, ini biasanya kalau untuk thrips itu jika disentuh oleh tangan manusia, ada semacam hewan kecil-kecil yang melompat-lompat, nah itu biasanya tanda dari keberadaan thrips. Sedangkan untuk keberadaan mite atau spider mite ini bisa dilihat dari adanya semacam sarang laba-laba di sekitar daun, kemudian diikuti dengan kutu-kutu atau tungo yang sangat kecil. Ini ya jika serangannya itu sudah sangat besar. Oke, untuk kutu-kutuan ini biasanya terdapat di bawah daun atau di balik daun yang tidak terkena sinar matahari atau menyerang di bawah daun. Intinya tidak langsung terkena sinar matahari langsung gitu. Kemudian kutu-kutuan ini menyerang tanaman dengan cara menghisap cairan yang ada di permukaan daun bawah. Akibatnya serangan kutu-kutuan ini klorofil dalam daun ini akan rusak dan fotosintesis terganggu. Selanjutnya daun menjadi keriting dan pertumbuhan menjadi terhambat. Dalam populasi yang banyak atau membuat serangan berat, ini akan menyebabkan daun mengering, kemudian kematian tanaman, terutama tanaman muda. Serangan kutu ini juga menyebabkan kuantitas buah berkurang dan kualitas buah juga menurun akibat menurunnya rendemen gula yang terlarut di dalam buah. Kutu-kutuan tersebut juga menghasilkan jamur jelaga atau jamur yang berwarna hitam yang ada di permukaan daun yang mengganggu proses fotosintesis. Ini biasanya pada daun jeruk atau daun mangga. Dan kutu-kutuan ini merupakan vektor yang menularkan virus dari tanaman yang terserang virus ke tanaman yang sehat. Jadi ini sama dengan video saya yang lalu tentang cara penanganan kutu-kutuan pada tanaman. Jadi untuk membasmi kutu-kutuan menggunakan akarisida. Ini misalnya bahan aktif yang digunakan dalam akarisida ini seperti abamectin ataupun piridaben. Kemudian digabung dengan insektisida sistemik dengan bahan aktif imidacloprid misalnya. Bahan yang lain juga boleh,
asalkan ini sistemik. Kemudian dicampur dengan EXO, dosisnya 2 ml per liter. Dan penggunaan EXO ini sangat penting karena permukaan daun akan terlapisi seperti lapisan pecahan kaca yang cacahnya itu tajam gitu. Jadi karena ada semacam pecahan kaca tersebut, sehingga akan menjadi habitat yang tidak nyaman bagi kutu-kutuan serta melindungi tanaman dari hama kutu-kutuan dari serangga tetangga yang datang. Cara aplikasinya dispray dengan cara dikabutkan atau menggunakan alat spray yang paling halus seperti mist blower. Kalau dalam pengalaman kami, bila serangan berat itu dengan durasi spray bisa 3 hari berturut-turut biasanya akan bersih. Jadi untuk pengendalian kutu-kutuan ini memang tidak bisa dengan sekali spray dengan dosis yang besar terus sekali habis itu ditinggal, memang tidak bisa. Jadi pengendaliannya itu harus dilakukan secara intensif atau berkelanjutan. Ingat, spray yang benar itu dengan menyepray seluruh permukaan daun, baik permukaan daun bawah maupun atas daun. Jadi untuk lebih jelasnya nanti ada penjelasan dari efek penggunaan EXO pada permukaan daun yang mengakibatkan wereng yang sedikit demi sedikit akan terkikis. Keterangannya seperti ini. Nah, kalau wereng saja organnya bisa terkikis, apalagi kutu-kutuan yang ukurannya lebih kecil. Kesimpulan dari pertanyaan Bapak Dadan Hamdani di Cipatat, Bandung Barat. Jadi, spray seluruh permukaan daun dengan akarisida bahan aktif misalnya abamectin ataupun piridaben, kemudian dicampur dengan insektisida sistemik dengan bahan aktif misalnya imidacloprid, kemudian ditambah dengan EXO dengan dosis 2 ml per liter yang dispray dengan cara dikabutkan atau dispray paling halus. Oke, sekian konten Tani dan Tanya kali ini. Jika sahabat Javamas ingin bertanya seputar pertanian ataupun produk Javamas, bisa langsung klik link di kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa saksikan konten Tani dan Tanya selanjutnya di channel YouTube Javamas Agrupos. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih. Salam full power.